sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Kami merindukan-Mu Tuhan, lebih dari penjaga mengharap fajar pagi datang. Kami rindukan Kau Tuhan. Dengarkan sama-sama lagu ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan
Katakan dari hati yang terdalam. Bapa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hati sekali lagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini tangannya sama-sama, yang kita nyembah Tuhan sama-sama. Angkat tangan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusanmu Bapa, katakan menikmati. Katakan sama-sama. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa, membawa berat dalam pelukanmu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, yes. Bagi berdiri sama-sama, bagi berdiri bersama-sama, dan satu sama-sama. Hampiri Tuhan. Come on. Mari kita memuji Tuhan. Woo. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari.
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Semua siap menari bagi Tuhan dengan sukacitaku dan menari dengan sorak-sorai. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan dengan sukacita ku kan menari. Bertepuk tangan seperti ini. Sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekarang bertepuk tangan seperti ini. Dengan sukacita ku kan menari, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini informasi Dengan sukacita ku kan menari. Amin, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan, lebih dari penjaga mengharap fajar pagi datang. Kami rindukan Kau Tuhan. Mendengar sama-sama lagu Saat Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan dari hati yang terdalam, Bapadaku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hati. Sekali lagi katakan saat indah, saat indah, amin. Ku berhadapan
Ku rindu selalu tiada mesti panggil aja Tuhan sore hari ini. Hadiratmu, hadiratmu, kuduskan setiap kami, penuhi tempat ini dengan kekudusan. We want to see your glory. Ku rindu selalu katakan Dia baikmu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Alami Tuhan sama-sama ya. Alami surga di muka bumi sore hari ini. Oh, lebih tinggi lagi.
hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Aku percaya kisah-Mu musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya kisah-Mu musim hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita boleh berkumpul kembali di Baiknya yang Kudus. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Amin. Walaupun persoalan, badai hidup, silih berganti, pencobaan Tuhan izinkan terjadi, namun saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi oleh kemenangan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Namun sebelum itu saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Di setiap kekurangan kami, di setiap ketidakberdayaan kami Engkau hadir Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas hidup. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, kami mohon kepadamu Tuhan. Bertahtalah dalam ibadah kami. Hadirat-Mu nyatakan Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau tilik setiap pribadi kami Bapa. Biar setiap pujian penyembahan, biarlah setiap mulut bibir kami Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuji Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau tuntun sertai, tibakah di tempat ini dengan penuh selamat, kami sama-sama muji Engkau. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau layakkan setiap kami melayani-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan dan ketika orang tidak tahu apa yang kita alami, kita percaya bahwa ada pribadi sumber jalan keluar dalam hidup kita. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus berikan kita kemenangan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Engkau yang berfirman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari katakan sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Mari dengan segenap hati letakkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kami buat Tuhan? Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
Dengan imanmu katakan, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin orang tidak tahu apa yang menjadi beban hidup kita. Namun Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sejemput jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, kami mau datang sujud di altar-Mu Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Baharui kehidupan kami Tuhan. Mari kita katakan, kami mau sujud. Ini setiap hati kami Tuhan. Jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Sujud di Kau yang ubah hidup kami. Dia hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Baharui setiap hati kami. Beri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sesuatu
kesembuhan terjadi Tuhan. Amin. Kesembuhan. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang Dia benar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia, mari akan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kau berkata, Kau setia, Kau hari setiap kami. Kami mau menyembah Tuhan. Oh Tuhan, thank you Jesus. Di setiap hati kami. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari imani Bapak Ibu, bahwa Tuhan ada dalam setiap langkah kita dan memegang tangan kita. Dia menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dengan iman, katakan Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
dan kami akan bersuka cita, kami akan bersorak Tuhan, karena kami bertemu lagi dengan saudara seiman kami dalam kasih-Mu. Engkau layak kami tinggikan, kami siap memuji-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh dong kita lihat kiri, kanan, depan, belakang kita, dan kita katakan Tuhan Yesus mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Boleh bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersukacita semua di dalam rumah Saya percaya siang hari ini sukacita Tuhan hadir untuk setiap kita. Amin saudara. Katakan samping kiri kanan bahwa Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan. Katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan.
sukacita kami akan bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Mari bertepuk tangan di atas kepalamu, katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita, dengan sorak-sorai amin. ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja, hey, selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan hidupmu untuk Tuhan berkarya. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari dengan segenap hati dalam pujian ini, bahwa tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri,
tak akan pernah menyerah Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Sampai ku lihat kau bekerja, ku percaya mujizat Tuhan, ku takkan berhenti percaya. Perkataan kami Tuhan, dengan iman mujizat ternyata, yes. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Kami percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat nyata, ku takkan berhenti. Sekali lagi katakan, kami tak akan pernah menyerah Tuhan, ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi, sambil angkat tanganmu, katakan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Sama-sama ku tak akan berhenti percaya. Sekali lagi katakan ku tak. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Yes, haleluya. Kami tak akan berhenti percaya bahwa Engkau ada dan sungguh-sungguh memberi upah bagi orang yang mencari Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu.
dan membuat hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lebih dan lebih lagi, sehingga firman yang disampaikan mengajar kami, membuat kami tinggal dalam kebenaran, dan semakin membuat kami semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sabar, jangan duduk dulu. Ya, pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Basuki Trinegro yang adalah Ketua BPD GBI Sulawesi Selatan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya panggilkan Bapak Trinegro. Ya, oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Saya baru saja tiba dari Palopo untuk datang di fellowship di Palopo, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja kita yang ada di Luwu Raya juga terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Ya, oke, minggu ini kita akan belajar bersama tentang iman dan keberanian Daniel sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia. Ya, iman dan keberanian Daniel. Bagaimana hubungan iman dengan keberanian? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah mendengar ini. Semua karakter baik. Contohnya apa karakter baik? Sabar. Ya. Sabar. Tapi karakter sabar menjadi tumpul kalau tidak ada keberanian. Murah hati. Tapi karakter murah hati akan menjadi tumpul kalau tanpa keberanian. Jadi keberanian itu bukan begini. Oh, saya mah berani. Di terminal Dayak saya nggak ada takut. Ya iyalah, nggak ada apa-apa ya nggak takut. Bukan tentang itu keberanian, ya. Tetapi keberanian yaitu bagaimana kita menjalankan apa nilai-nilai yang kita pegang. Tetapi tanpa keberanian semua karakter baik menjadi apa? Tumpul. Karena itu kita perlu keberanian. Ya, kita sangat memerlukan keberanian. Nah, tanpa keberanian, iman tidak akan melahirkan tindakan. Amin. Tanpa iman, tanpa keberanian, maka iman tidak akan menghasilkan tindakan. Saya beriman, tahun depan jemaat ini 300. Karena itu saya akan bikin program ini, bikin program ini, bikin program ini. Tetapi pada waktu mulai, entar ada yang datang enggak? Entar dananya cukup enggak? Entar pelayan-pelayannya mau enggak? Kalau enggak ada iman, enggak ada keberanian, enggak akan menjadi tindakan. Dan iman tanpa tindakan adalah mati. Nah, jadi begitu dekatnya kaitan iman dengan tindakan, iman dengan keberanian. Nah, di dalam dunia ini salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Karena itu untuk menghadapinya kita benar-benar perlu keberanian dari Tuhan. Ya. Menghadapi dunia ekonomi takut. Menghadapi dunia masa depan anak-anak, aduh rasanya takut. Menghadapi jodoh anak kita takut. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Karena apa?
Karena rasanya kita ini ada istilah overwhelming begitu. Apa ya? Rasanya segala sesuatu menjadi di luar kemampuan kita. Dunia itu dulu zaman aku kecil nggak kayak begini loh. Dulu aku muda nggak kayak gini. Tetapi sekarang kok berubah ya? Gitu. Anak-anak pergaulan berubah. Anak-anak cara berpikirnya berubah. Sikap mereka kepada orang tua berubah. Jadi ini bagaimana ini? Nah, kita perlu keberanian dari Tuhan. Ya. Nah, keberanian itu bukan yang saya sebut tadi, oh saya di mana-mana saya nggak takut. Saya seluruh Sulawesi Selatan sudah pernah saya injek dan saya tidak takut sama sekali. Pokoknya bawa duit mah nggak usah takut. Bukan itu masalahnya. Ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, tantangan ini dengan apa? Keberanian dari Tuhan. Kenapa keberanian dari Tuhan? Karena kita bisa saja memompa psikologis kita dengan apa begitu, kita bisa berani. Tapi berani yang tidak keluar dari iman. Tapi berani hanya karena hitungan-hitungan manusia. Ya, Allah tidak menghendaki demikian. Kita perlu keberanian dari Tuhan. Tahun 2023 kita lewati dengan baik. Akhir tahun 2022, Pak Jokowi berkata tahun 2023 adalah tahun gelap. Ternyata kita bisa lewati dengan baik. Saya lihat gedung ini jauh berubah dari dulu. Ya, pelayanan di sini diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang. Saya benar-benar memuji Tuhan. Nah, bukan tahun gelap ternyata. Allah memberi progres bagi kita semua. Ya, memang tahun-tahun ini ada beberapa jemaat yang berkata kepada saya, aduh bisnis agak berat ini mau pemilu ini. Bisnis agak berat. Anak-anak muda juga berkata yang kerja, ini om, aduh sekarang jam kerja ditambah, gaji nggak ditambah. Ini nggak tahu nih bos kenapa begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu keberanian dari Tuhan. Amin. Kita perlu meneladani Daniel yang memiliki keberanian. Nah, kenapa Daniel memiliki keberanian ekstra pada zamannya, pada masanya dan pada keadaannya di dalam pembuangan, di dalam masa yang sulit. Tapi dia tampil berani. Karena dia memiliki beberapa kebiasaan yang kita bisa pelajari. Kenapa kebiasaan itu bisa memupuk keberanian kita. Keberanian yang dari Tuhan. Ya, keberanian yang dari Tuhan. Yang pertama yaitu kebiasaan memuji Allah semesta langit. Kebiasaan memuji Tuhan. Kenapa kebiasaan memuji Tuhan ini berhubungan dengan keberanian di dalam hidup kita? Nah, pujian adalah respon kita terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya, menolong kita, memimpin kita, memberkati dan melindungi kita. Mari kita baca Daniel 2 ayat 19 dan 23. 2:19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu apa? Daniel memuji Allah semesta langit. Coba perhatikan, respon terhadap sesuatu yang terjadi, dia bukan buka status di Facebook. Dia bukan kirim WA ke grup. Tetapi dia apa? Memuji Allah semesta langit. Merespon
merespon sesuatu dengan pujian. Jadi pujian yang dilakukan oleh Daniel bukan setelah semua urusan selesai, setelah masalah sudah beres, setelah tenang, dia duduk ambil gitar dan ku naikkan syukurku karena semua sudah beres. Buat dari yang kau beri. Setelah semua beres. Tidak demikian. Tetapi apa? Ada satu peristiwa terjadi, dia merespon dengan apa? Memuji Tuhan. Puji-pujian kepada Allah sebagai apa? Sebagai respon, sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa. Pujiannya bagaimana? Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi dia memuji Tuhan karena dia tahu permohonan doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah layak dipuji dan dibesarkan. Kita menyadari sepenuhnya dan memuji Dia dengan segenap hati kita. Begitu Daniel tahu doanya dijawab oleh Tuhan, maka dia memuji Tuhan. Dia sadar penuh bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Dia sadar penuh bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya ada di dalam kontrol Tuhan. Allah mengatur waktu dan caranya, dan Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Dia yakin sepenuhnya bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dia tidak berkata begini, tahu kok aku bisa begini karena aku punya menu diet yang beda. Aku dapatkan dari Dokter Chandra. Ada yang ngikutin Dokter Chandra Instagramnya. Ya, aku kan Daniel diet toh, punya diet khusus dia, punya menu makan khusus dia. Tapi bagi dia sama sekali sedikit pun tidak merasa bahwa yang terjadi itu karena hasil apa yang dia lakukan. Enggak. Sama sekali enggak. Dia tidak pernah berkata, iyalah saya bisa begini karena tahu. Pernah diadakan tes IQ di antara orang Israel dan orang Babilonia yang ada. Saya ternyata tes IQ saya paling tinggi. Makanya saya bisa melakukan ini. Saya punya ide begini. Saya udah pengalaman sih. Tidak. Tapi semua karena apa? Karena Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang menolong. Nah, kita yang telah menerima dan mengalami hal-hal karya Allah, tentu selayaknya kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Karena itu saudara, kenapa tadi waktu saya baca ayat tadi saya tekankan, setelah mendengar meresponi itu, dia memuji Allah. Jadi memuji Allah bukan sekedar dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, terus dia nyanyi. Saya sangat kagum, saya ini dari Jawa. Pada waktu saya pindah ke Makassar, istri saya itu kagum dengan anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Lagu yang kita ajarkan di Bogor, begitu dinyanyikan di sini, menjadi jauh lebih ceria. Ada ada itu anak sekolah minggu, otomatis. Di Bogor nggak ada kreasi apa-apa, lempeng-lempeng aja. Begitu di sini kena Ambon, Toraja, Manado, langsung berubah.
Dan itu benar-benar tesnya ceria sekali. Kami kagum gitu terhadap musikalitas orang-orang timur ini. Ya. Tetapi memuji Tuhan bukan masalah musikalitas. Memuji Tuhan adalah respon kita terhadap apa yang terjadi dan tanggapan kita terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, memuji Tuhan adalah memperkatakan firman Tuhan. Betul enggak? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tadi sebelumnya didasari dengan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 13. Aduh, saya yang di kursi itu merasa, iya benar Tuhan. Amin Tuhan. Iya enggak? Pada waktu kita memuji Tuhan, kita sebetulnya bukan sekedar menyenandungkan nyanyian saja. Tetapi sedang apa? Memperkatakan firman Tuhan. Karena itu kalau kita benar-benar memuji Tuhan, bukan sekedar keterampilan nyanyi, tetapi kita menghayatinya, maka kita sedang memperkatakan firman dengan cara yang beda, yaitu dengan cara apa? Menyanyi. Nah, firman yang terus diperkatakan menghasilkan iman. Karena iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi memuji Tuhan adalah memperkatakan firman. Dan firman yang terus diperkatakan menghasilkan iman. Karena itu kenapa kebiasaan memuji Tuhan itu membangkitkan iman kita. Karena memuji Tuhan adalah memperkatakan firman Tuhan. Dan memperkatakan firman Tuhan membangkitkan iman kita. Ya, itulah sebabnya Daniel memiliki kebiasaan memuji Tuhan. Mari kita membiasakan diri memuji Tuhan. Sekarang ini terus terang lagu itu cepat berubah. Ganti-ganti. Ganti singer, ganti lagu. Ganti WL, ganti susunan format. Jadi belum sempat kita hafal, minggu depan udah ganti lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada YouTube. Ada short, ada TikTok. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan lagu itu. Lagu menghibur yang lagi galau, ada, saudara. Lagu yang mencari kehendak Tuhan, ada. Gitu. Jadi kita dapat fasilitas yang banyak. Tapi sekarang caranya seperti WL tadi, bagus. Setelah dapat lagunya, topiknya tahu, cari ayatnya. Karena ayat itu kemudian juga diperkatakan mendatangkan iman bagi kita semua, ya. Jadi kenapa kebiasaan memuji Tuhan mendatangkan iman? Karena memuji Tuhan adalah memperkatakan firman. Dan firman yang terus diperkatakan menghasilkan iman. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, bukan juga karena kuat dan gagahnya, tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Sikap mengandalkan Tuhan. Di tengah sumber informasi yang lebih mudah kita akses sekarang ini, penting kita tetap mengingat firman Tuhan.
Daniel 2 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dia hikmat dan kekuatan. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Dan hikmat itu sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Sekarang kita berkembang dunia ini. Dunia dengan segala fasilitasnya tidak membuat menjadi lebih mudah. Saya ingat pada waktu listrik pertama kali ditemukan. Pada waktu listrik pertama kali ditemukan, orang menduga hidup akan menjadi lebih simpel. Biasanya numbuk kopi sekilo 2 jam. Kopi Toraja. Sekarang dengan ada mesin listrik berapa, Bu? Giling kopi 1 kilo berapa lama? Paling 5 menit. Beres. Yang tadinya betul nggak? Sekarang menjadi dari 2 jam menjadi 5 menit. Ke Toraja kalau jalan kaki berapa lama? Seminggu. Tapi dengan mobil 8 jam. Lebih cepat. Jadi orang akhirnya menghitung. Karena ada listrik, penemuan listrik, jadi urusan 1 minggu pekerjaan bisa dikerjakan cukup 2 hari. Sehingga ada waktu 5 hari untuk libur dan hidup bersama keluarga. Enak enggak? Karena ada listrik, hidup menjadi jauh lebih mudah. Urusan 1 minggu bisa dikerjakan cukup 2 hari. Sehingga waktu lebih mudah kita pakai bersama keluarga. Tapi kenyataannya lebih rumit hidup. Ya. Lebih rumit ada listrik daripada zaman Majapahit. Iya, dulu orang naik kuda, tapi herannya kok nggak pernah pegelinu ya naik kuda itu capek. Oh saya naik baru dari Palopo 12 jam aja rasanya harus pijit. Dulu bantal itu kayu yang diselimutin kain. Jadi raja-raja zaman dulu, Raja Majapahit begitu, bantalnya itu ya begitu. Tapi sekarang yang mulai kapuk dakron bulu apa lagi? Jangan-jangan berubah. Tetap aja salah bantal. Saya mau sampaikan, peningkatan teknologi ternyata tidak membuat hidup menjadi lebih simpel. Ini begitu canggihnya. Tetapi tidak membuat hidup menjadi lebih sederhana. Karena itu kita penting hikmat dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan juga sangat kita perlukan karena perjalanan hidup tidak selalu mudah untuk kita lewati. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, hikmat itu dari atas. Daniel katakan tadi hikmat dari atas. Pemberian Allah. Hikmat tidak kita pungut dari sekolah. Hikmat tidak kita ambil dari klub-klub pembelajaran. Hikmat datangnya dari atas. Ini hal yang sederhana, kadang-kadang kita lupa bahwa hikmat datangnya dari atas dan permula bangun baru
Saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang mendorong. Dan kita yakin itu dari Tuhan. Dan setelah itu kita bersama-sama menjalani dan kita yakin ini adalah dari Tuhan. Karena itu kalau kita ingin hikmat dari Allah, kita perlu memintanya kepada Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat itu datang dari atas. Yakobus juga katakan barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Dia yang akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, kita penting untuk keluarga kita, untuk masa depan anak kita, untuk pelayanan kita, untuk hikmat dari atas. Dan yang ketiga yaitu mempercayai Allah menjawab doa. Kebiasaan Daniel yang ketiga yaitu mempercayai Allah penjawab doa. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doa-doanya. Daniel berkata, "Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja." Dia tahu Allah telah menjawab doa. Problem yang disodorkan kepada Daniel yaitu apa? Teka-teki dari mimpi raja yang sulit untuk dipecahkan. Tapi itu dinyatakan oleh Allah kepada Daniel sebagai jawaban atas doanya. Pada waktu itu dia harus sharing kepada Sadrah, Meshach dan Abednego tentang teka-teki yang harus dia pecahkan. Bersama-sama mereka berdoa dan bersama-sama mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena itu mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu, memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam doa. Amin. Melewati hidup kita, perjuangan iman kita dengan doa. Mari kita bersama-sama bangun di dalam keluarga kita kebiasaan menggumulkan segala sesuatu dengan doa. Isilah waktu makan bersama dengan membicarakan pergumulan kita dan berdoa. Isilah meja makan kita dengan pembicaraan tentang masa depan anak-anak. Mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dilakukan. Dan tutuplah dengan doa bersama. Isilah masa-masa istirahat dengan pembicaraan-pembicaraan bersama. Dan tutuplah dengan doa. Sehingga akhirnya doa menjadi gaya hidup keluarga kita. Bahkan sampai anak-anak kita. Dengan demikian anak-anak memiliki hati terhadap denyut pergumulan keluarga. Anak-anak tahu, anak-anak memiliki hati, anak-anak memiliki denyut yang sama. Oh, keluargaku sedang menggumulkan ini. Oh, keluargaku sedang memikirkan ini. Dan bersama-sama mendoakan, bersama-sama memiliki itu. Dan bersama-sama berjuang di dalam iman karena Allah menjawab doa. Satu ayat yang luar biasa, mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 14, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Jadi Daniel memiliki keberanian di dalam iman. Karena Daniel memiliki kebiasaan apa? Yang pertama, memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah memperkatakan firman Tuhan. Dan kebiasaan memperkatakan firman Tuhan menghasilkan iman. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Ingat, hikmat itu datangnya dari atas. Dari atas. Dan yang ketiga, mempercayai Allah yang menjawab doa kita. Amin. Yesus memegang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan dengan segenap hati kita. Yesus memberiku. Mari katakan dengan iman. Perkatakan dengan segenap hati. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat wajah kita, serukan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Biar kami memiliki keberanian ilahi. Keberanian karena Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan, dan juga berbagai kesempatan yang Kau bukakan di depan kami. Keberanian karena iman kepadamu. Karena itu biarlah Tuhan kami memiliki kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan memuji Tuhan. Kebiasaan mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Dan kebiasaan untuk berdoa, mengandalkan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam segala pergumulan, tantangan, kami doa Tuhan. Anugerahkan keberanian untuk maju. Anugerahkan keberanian untuk menghadapi bersama-sama Tuhan. Menghadapi bersama Tuhan. Mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Hikmat-Mu menuntun dan memimpin kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir pagi siang hari ini diberkati dengan firman-Nya, amin. Saya lihat lambaian tangan orang-orang yang diberkati dengan kebenaran firman pagi hari ini. Puji Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu ada hal yang perlu saya sampaikan. Kita punya 2 amplop, dan amplop persembahan yang pertama itu untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan hal yang kedua adalah kita akan memberikan persembahan dengan teratur, jadi dimulai dari sebelah kiri saya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi berani menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Engkau bukakan rahasia firman-Mu agar kemanapun hamba-Mu melangkah memberitakan firman-Mu, banyak jiwa disegarkan oleh Tuhan, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami berikan ini berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar, tiada terbilang.
informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Hari Kamis akan diadakan ibadah doa malam pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Pada hari Sabtu pukul 5 pagi diadakan sarapan pagi bersama bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat menyaksikan sarapan pagi bersama secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Doa pelayan dan doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Mari pelayan Tuhan, terus kembangkan talenta yang Tuhan percayakan dengan melayani Tuhan. Pada hari Minggu diadakan ibadah raya 1 pada pukul 9 pagi dan ibadah raya 2 pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Bapak Ibu juga dapat mengikuti ibadah secara online melalui live streaming YouTube, Instagram, atau Facebook GBI Oikumene. Persepuluhan maupun persembahan lainnya dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Pokok doa akan didoakan saat saraba dan doa puasa. Bagi yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi seputar kegiatan GBI Oikumene, silakan scan barcode berikut untuk bergabung di dalam grup WA atau hubungi nomor berikut. Demikian pengumuman mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Bapak Ibu, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Aku
Terpuji namamu Bapa di sorga buat pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat lawatan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan terpuji nama Bapa di sorga, di penghujung ibadah kami Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu Kau terus limpahkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah melayani Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap para jemaat-Mu yang telah hadir pagi hari ini. Mungkin jemaat-Mu sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka Tuhan. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang hadir pada saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang kendali kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menopang perjalanan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap para jemaat-Mu mungkin yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan yang akan mempersiapkan lapangan pekerjaan yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, Engkau pertemukan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang mau melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan Tuhan, dan buat setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap anak-anak muda Tuhan yang mungkin dalam perkuliahan Tuhan, dalam sekolah Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus, bahkan yang bekerja Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Masa depan anak-anak muda di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan buat bangsa Indonesia. Kemuliaan Tuhan dicurahkan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap aparat kepemimpinan di atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, sampai ke jajaran-jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat yang daripada Tuhan Engkau limpahkan buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, bangsa kami aman di dalam tangan Tuhan, bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat kota Makassar, kota di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat Tuhan buat kota Makassar Tuhan. Kedamaian terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Orang-orang Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang sering melakukan kerusuhan di kota ini Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau ketuk hati mereka Tuhan. Biarlah mereka sadar Tuhan bahwa yang mereka lakukan itu salah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan, buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, pertumbuhan akan semakin ada di tempat ini Tuhan Yesus, dan pengenalan akan Tuhan akan semakin dibangkitkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan, Engkau kirimkan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mau datang di tempat ini, mau bersekutu di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kelanjutan kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang kehidupan kami, biarlah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya penyertaan Tuhan akan terus sempurna kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat kekuatan akan mengawali perjalanan hidup kita sekalian hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Immanuel di dalam kehidupan kita. Inilah doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bertemu dalam kasih-Nya.
Pujian ini dipersembahkan oleh Gold CC Worship. Ayo kita doa yuk.